datang di Podcast Infus, informasi seputar kesehatan. Tempat kita berbagi ilmu, inspirasi dan informasi terkini yang menarik untuk kita bahas. Tentunya bersama saya, Ati Nura, dan saya tentunya tidak sendirian karena saya diciptakan tidak untuk sendirian. Saya sudah ditemani oleh para narasumber kita hari ini. Dan kira-kira pada episode kedua kita kali ini, kita akan berbicara tentang apa? Bagi yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja Sobat Sehat, saya ajak kita untuk kenalan dengan para narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Yonas Loya, selamat datang di Podcast Infus Bapak Yonas. Oke, selamat Ibu Ati. Terima kasih Bapak Yonas sudah berkenan hadir bersama kami di podcast terima ini. Terima kasih juga Ibu Ati. Oke, auranya luar biasa ya, semakin bersinar Bapak Kapus ya. Oke, Sobat Sehat, Bapak Yonas Loya ini adalah kepala dari UPTD Puskesmas Kota, di mana profesinya sebagai seorang perawat. Yang sudah berapa lama Bapak Kapus ya sebagai seorang perawat? Sebagai seorang perawat kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Penempatan pertamanya kami ditempatkan di Puskesmas Mauponggo dan sampai berkeliling sedikit sampai tiba di UPTD Puskesmas Kota sekarang. Kota ini ya, iya. Sudah 16 tahun tadi Bapak Kapus ya, luar biasa. Nah, sebagai kepala UPTD Puskesmas Kota sendiri Bapak Kapus sudah berapa lama? Kalau menjadi kepala Puskesmas Kota sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini. Ya. Oke, berarti mau jalan 3 tahun Bapak Kapus ya? Berjalan 3 tahun. Oke, siap. Berarti siap memajukan Puskesmas Kota Bapak Kapus ya? Tentu siap. Oke, narasumber kita yang kedua Sobat Sehat. Tentunya di dunia nyata mungkin sedikit asing, tapi di dunia maya saya yakin Sobat Sehat banyak sekali yang mengenal narasumber kita yang kedua ini. Karena beliau ini pengikutnya saya lihat di akun media sosial sudah melebihi kira-kira dari jumlah penduduk ICSA sendiri ya. Langsung saya ajak kita kenalan dengan Dr. Igor. Selamat datang di Podcast Infus, Dok. Siap. Kabar sehat, Dok? Sehat. Sudah ada pendampingnya? Ini udah Bapak Kapus. Alah Dok, ini pendampingnya beda Dok. Maksudnya pendamping yang untuk 2000 sekian ya Dok. Oke, Sobat Sehat, Dr. Igor. Dr. Igor ini adalah salah satu dokter umum yang sudah mengabdikan diri di Puskesmas Kota kurang lebih berapa tahun Dok ya? Kurang lebih mau 2 tahun. 2 tahun 2 tahun. Sebelumnya sudah masih kuliah. Oh kuliah, berarti selesai kuliah langsung mengabdikan diri di tanah kelahiran ya? Iya. Oke. Terima kasih Dok ya, sekali lagi sudah datang ke Podcast Infus Dok ya. Sama-sama. Oke. Narasumber kita yang ketiga ini, saya pangling nih ini. Biasanya satu ruangan, cuman kali ini saya sedikit pangling dengan ibu kita yang satu ini. Selamat datang Ibu Eti di Podcast Infus. Selamat datang Kakak Ati, selamat datang Sobat Infus. Oke. Ibu Eti ini merupakan salah satu tenaga perawat yang bekerja juga di UPTD Puskesmas Kota, di mana sekarang ini beliau sebagai penanggung jawab Kak Eti ya? Iya, Kak. Sebagai penanggung jawab salah satu program yang akan kita bahas hari ini. Oke, Sobat Sehat, hari ini kita akan berbicara tentang CKG atau Cek Kesehatan Gratis. CKG ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden bersama Bapak Wakil kita yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming, di mana program ini masuk dalam program nasional di bagian kesehatan. Nah, saya ke Bapak Kapus nih. Bapak Kapus, cek kesehatan gratis. Boleh dijelaskan Bapak Kapus, sebenarnya cek kesehatan gratis ini apa dan seberapa manfaatnya dan seberapa pentingnya program ini bisa masuk nih sampai di program salah satu program nasional milik Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden kita Bapak Kapus. Baik Ibu Ati, Sobat Sehat, CKG, Cek Kesehatan Gratis. Ini merupakan bagian dari programnya Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari Astacita. Jadi ini merupakan program strategi dari pemerintah ini untuk mendeteksi secara lebih dini untuk penyakit-penyakit tertentu. Untuk semua penyakit maksudnya. Terlebih ini juga untuk mengingatkan setiap individu untuk mengetahui lebih dini bagaimana pentingnya deteksi terhadap penyakit. Iya. Gitu ya. Sementara
program ini mempunyai tujuannya. Tujuan, Ya. oke. Apa itu, Bapak Tentu Kapus? tujuannya yang pertama untuk mendeteksi tadi. Yang Ya, pertama benar. itu mendeteksi secara dini terkait dengan penyakit. Terus yang kedua bisa mendeteksi pra penyakit. Artinya penyakit yang bisa menyebabkan penyakit kronis, dia bisa lebih awal. Ada Mencegah. namanya penyakit. Pra penyakit. Dan yang berikut kita bisa mengetahui, mengetahui faktor mencegah, faktor risiko, terus pra penyakit, sehingga tidak terjadi penyakit yang menimbulkan kematian, masalah Oke. kematian atau bahkan kecacatan, Oke. gitu, ya terkait CKG. Oke Bapak Kapus, berarti itu ya, begitu ya Sobat Sehat. Jadi CKG ini tujuannya adalah untuk membuat masyarakat kita sadar akan betapa pentingnya sebenarnya. Terlebih dahulu kita nih harus cek nih kesehatan kita seperti apa. Jangan kita merasa sehat, tahu-taunya tiba-tiba hari ini sehat, besoknya tiba-tiba kita sudah di UGD selama beberapa hari. Begitu Bapak Kapus mungkin ya? Iya, Ibu Ati, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa di tahun 2026 ini kita ada keputusan Menteri Kesehatan terbaru terkait dengan juknis kesehatan, terkait dengan C kesehatan gratis ini, KMK nomor 84 tahun 2026. Oke. Ini juga lebih mengedepankan promotif dan preventif, terkait dengan CKG ini. Berarti ini pas sekali Bapak Kapusnya dijalankan di puskesmas, karena fungsi puskesmas itu sendiri adalah bagian promotif dan preventif tadi Bapak Kapus ya. Nah, Sobat Sehat, perlu diketahui kenapa pemerintah memberikan CKG ini sebenarnya kado ulang tahun begitu Bapak Iya, Kapus ya. kado ulang tahun. Kado ulang tahun. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh tahun depan saya mau ulang tahun yang kesekian, oh saya juga harus ingat nih, ketika saya mau ulang tahun berarti saya juga harus cek kesehatan tadi, begitu Ya. Bapak Kapus ya. Oke. Nah, saya ke Kak Eti nih. Kak Eti, cek kesehatan gratis yang disampaikan oleh Bapak Kapus tadi. Apakah ada persyaratannya untuk mengikuti cek kesehatan gratis ini? Dari sisi usianya kah? Ataupun mungkin kelengkapan-kelengkapan nih yang ketika kita mau cek kesehatan gratis ini apa yang harus kita bawa? Seperti itu Kak Eti. Oke, Sobat Sehat, Kakak Ati, dalam mau melakukan cek kesehatan gratis, yang perlu dipersiapkan adalah pertama memiliki kartu tanda pengenal ya. Kalau untuk usia dewasa bisa memakai KTP, kalau anak-anak bisa memakai kartu identitas anak, kemudian bisa juga menggunakan kartu keluarga. Nah, dengan menggunakan kartu pengenal ini yang pertama harus dilakukan adalah kita mengunduh Kakak Ati, Sobat Sehat. Kita harus mengunduh di telepon seluler kita masing-masing aplikasi Satu Sehat yang disingkat SSM, Satu Sehat Mobile. Oke. Jadi di situ setelah mengunduh ada arahan di dalam aplikasi itu untuk mengisi biodata. Kemudian ada pilihan untuk mendaftar. Setelah Oke. mendaftar, kita akan mendapatkan tiket untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, setelah tiket itu kita dapat, ada pilihan untuk mengisi screening mandiri. Jadi di dalam screening mandiri ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita isi sendiri untuk mengetahui, mengisi kondisi kesehatan kita pada saat itu. Ya, yang kita rasakan sendiri ya, Kak Ati. benar. Jadi benar-benar mandiri mengisi keluhan dan kondisi kesehatan Ya. kita pada waktu itu. Jadi jawabannya memang benar-benar pure dari diri Dari sendiri ya, diri yang mengetahui sendiri, kondisi ya. diri kita ya diri kita sendiri seperti Betul itu Kak sekali Eti ya. Kak Ati. Kemudian Kak Ati satu lagi, Oke. selain dengan mengunduh SSM tadi, Ya. yang kedua dengan WA chatbot. Oh, WA Iya, nanti akan ditampilkan nomor WA-nya, bisa melakukan mengirim pesan melalui WA itu dengan kata kunci kado. Saat kita mengetik kata kado akan masuk layanan terkait dengan pendaftaran. Ada pilihan pendaftaran, kita bisa mengisinya, isi biodata, dan kemudian ada juga untuk pengisian screening mandiri seperti di SSM tadi. Nah, Ya. Kak Eti, itu kan bagi orang yang ya kalau Gen Z oke lah, Android pasti, iPhone apalagi. Nah, tapi bagi nenek-nenek kita mungkin ya yang lansia tadi, yang lansia orang tua kita juga bahkan ada yang HP center saja ya bahkan tidak punya nih Kak Eti. Iya. Nah, kira-kira bisa tidak mereka ini melakukan cek kesehatan gratis kalau tidak memiliki handphone gitu Kak Eti? Oke, Sobat Sehat, yang tidak memiliki handphone tidak usah khawatir karena layanan ini juga bisa dilakukan oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas atau di tempat-tempat untuk pemeriksaan CKG. Oke. Jadi Bapak Ibu, Sobat Sehat datang saja ke tempat pelayanan, nanti akan dibantu didaftarkan oleh petugas kesehatan di sana. Yang penting
jangan lupa membawa kartu identitas yang disebutkan tadi, Sobat Sehat. Oke, jadi begitu ya Sobat Sehat, yang tidak punya HP, yang tidak punya WA, jangan khawatir, langsung saja datang ke Puskesmas Kota karena ada petugas yang siap membantu kita untuk melaksanakan CKG. Yang penting tadi ya, bawa kartu tanda pengenal. Seperti itu Kak Eti ya. Oke, saya ke Dr. Igor alias Bang Kumis ini, Bang Kumis. Oke, boleh Dok saya panggilnya Bang Kis, Dok? Boleh. Dr. Igor, tadi sudah dijelaskan tentang deteksi dini nih, tujuannya tadi deteksi dini. Nah, tadi ada usia yang dipaparkan oleh Kak Eti sendiri. Nah, adakah jenis-jenis pemeriksaannya dari setiap golongan usia itu ataukah sama semua nih kita lakukan pemeriksaan ya? Misalnya saya usia dewasa saya sama tidak dengan bapak mama saya yang sudah lansia seperti itu atau berbeda? Silakan. Baik Hati, sebenarnya begini, kalau kita kelompokkan berdasarkan usia, nah itu CKG memang sudah dimulai sejak dini, jenis-jenisnya pada anak baru lahir. Okay. Biasanya kita lakukan deteksi, Ya. deteksi pada penyakit bawaan yang memang sudah dibawa, mungkin ada sejak lahir ya. Salah satunya contohnya kita memeriksa fungsi tiroid anaknya karena memang tiroid salah satu hormon pertumbuhan. Lalu berikutnya juga penyakit jantung bawaan, itu juga, dan salah satunya yang lain juga mungkin kurang familiar bagi kita, enzim G6PD. Itu salah satu enzim yang kalau seorang anak mengalami kekurangan itu bisa menyebabkan anemia, kurang darah. Oh begitu, oke. Berarti Dok, penyakit bawaan tadi Dok, itu berarti penyakit yang bagaimana nih Dok maksudnya? Yang menjadi faktor risiko dari orang tuanya atau seperti apa Dok penyakit bawaan itu? Sebenarnya kalau kita mau sebut penyebab pastinya sih belum tahu ya, tapi faktor-faktor yang meningkatkan risiko seorang anak baru lahir untuk mengalami penyakit bawaan memang salah satunya mungkin dari genetik, tapi bisa juga selama kehamilan itu ada terjadi mutasi pada DNA-nya sehingga kemudian menyebabkan pertumbuhannya terganggu. Oh, jadi selama masa kehamilan mungkin saja melakukan pemeriksaan tapi belum tentu terdeteksi saat hamil itu ya. Jadi ketika lahir itu mungkin saja baru bisa kita ketahui melalui tadi screening yang kita lakukan tadi Dok ya. Oke, itu untuk anak-anak Dok. Bagaimana kalau dengan usia dewasa dan usia lansia Dok? Pemeriksaannya seperti apa Dok? Nah, kalau untuk usia dewasa dan lansia, biasa secara umum tadi melanjutkan tadi kata-kata Bapak Kapus kan memang fungsinya promotif dan preventif. Iya, betul. Jadi kita deteksi dan mencegah penyakit-penyakit tidak menular. Contohnya seperti hipertensi, lalu diabetes mellitus tipe 2 dan juga dislipidemia. Nah, memang pada pemeriksaan ini lebih mudah dilakukan karena memang alatnya juga gampang untuk kita bawa kan dan kita dapatkan. Nah, selain itu juga ada juga pemeriksaan untuk penyakit-penyakit kardiovaskular ataupun jantung dan penyakit-penyakit paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronik PPOK. Seperti itu Dok ya jadinya. Bukan hanya penyakit tidak menular mungkin Dok ini yang diperiksa, ada penyakit menular juga ya. Salah satunya mungkin yang sedang gencar kita ini TBC Dok ya. TBC juga, HIV juga mungkin ya. HIV juga di situ dan juga ada ini yang menarik itu ODGJ itu kan di screening juga sepertinya itu di situ ya. Ya Kak Eti ya bisa ditambahkan mungkin ya itu ya jenis pemeriksaannya itu yang ada di selama kita melakukan pemeriksaan CKG itu ada untuk ODGJ itu ya. Oke, Kak Eti, dijalankannya CKG ini di Puskesmas gambaran sendiri seperti apa? Apakah di Puskesmas saja yang dilakukan CKG atau bagaimana? Ada gambaran kira-kira seperti apa nih prosedur yang dijalankan oleh Puskesmas untuk CKG sendiri? Kakak Ati, Sobat Sehat, CKG ini dari Puskesmas dilakukan melalui kegiatan di dalam Puskesmas sendiri, kemudian juga dilakukan di luar Puskesmas. Jadi tim Puskesmas melakukan pendekatan pelayanan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Jadi kegiatan itu baik di Posyandu maupun di Pustu Polindes dilakukan. Jadi Bapak Ibu Sobat Sehat tidak usah khawatir mungkin terlalu jauh ke Puskesmas untuk mendapat pelayanan CKG. Kami akan turun ke desa kelurahan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama pemerintah desa yang sudah pasti sudah berdasarkan koordinasi dengan tingkat kecamatan. Jadwalnya sudah ada, sudah sedang berjalan dan kedepannya akan terus berjalan sampai ke semua desa. Jadi Sobat Sehat tidak perlu khawatir kalau lokasi tempat tinggalnya terlalu jauh dari Puskesmas, kami akan datang, kami akan bagikan jadwalnya.
Bapak Ibu boleh datang untuk melakukan pemeriksaan CKG di tempat-tempat pelayanan yang sudah kami tentukan. Oke, berarti luar biasa sekali ya Puskesmas Kota, Sobat Sehat nih. Puskesmas Kota sudah melakukan pendekatan semaksimal mungkin mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Artinya sudah menjemput masyarakat nih. Tidak lagi menunggu masyarakat itu datang ke Puskesmas, tetapi sekarang Puskesmas sendiri nih bersama tim yang akan turun untuk melayani Sobat Sehat sekalian. Dan jangan lupa Sobat Sehat, untuk jadwal CKG ini sendiri akan kami share di media sosial kami di UPTD Puskesmas Kota Bali, baik itu di YouTube, Facebook, Instagram maupun TikTok. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe, like, komen, dan share video-video kami ya Sobat Sehat. Oke, ke Bapak Kapus nih. Bapak Kapus, berarti CKG ini sudah dijalankan oleh Puskesmas Kota nih? Sudah ya? Ibu Hati. Dari tahun kemarin? Untuk pelaksanaan CKG, pelaksanaan CKG sejak diluncurkan pada tahun 2025 dan kita melaksanakan mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya. Dan pada tahun 2026 ini kita sudah mulai melakukan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Eti tadi, bahwa kita sudah ada jadwal untuk tahun 2026 ini. Ya. Nah, boleh dikasih tahu sedikit Pak Kapus gambaran yang sudah dilakukan tahun kemarin? Seperti apa CKG ini? Oke, gambaran Sobat Sehat. Gambaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan CKG pada tahun 2025 memang penuh dengan tantangan. Namanya program baru, tentu ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Benar. Jadi tantangan yang pertama itu terkait dengan hal-hal internal Puskesmas. Ketersediaan sarana dan prasarananya, itu terkait bagaimana kita menyiapkan BMHP-nya ya. Dan beberapa hal yang bisa mendukung kegiatan ini masih ada kurang sana kurang sini karena kita mengikuti juknis yang dari kementerian. Terus tantangan yang kedua, tantangan kedua itu UPTD Puskesmas Kota ini melayani ada 12 desa dan 6 kelurahan. Dan merupakan jumlah penduduk yang paling tinggi untuk Kabupaten Nagri itu ada di Kecamatan Aisisa ini. Dan itu merupakan satu tantangan bagi kita karena pesertanya juga lebih banyak. Benar. Iya. Oke, Bapak Kapus. Nah, ada tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas, tapi bukan Puskesmas Kota namanya kalau tidak ada solusi Bapak Kapus ya. Banyak jalan menuju Roma di Bapak Kapus ya. Oke, nah kira-kira Bapak Kapus, dari tantangan-tantangan tadi yang dialami oleh Puskesmas Kota sendiri, kira-kira tahun 2026 ini ada solusi yang bisa dilakukan atau adakah inovasi-inovasi nih yang bisa kita lakukan untuk menjawab masalah yang sudah dihadapi di tahun 2025? Begitu. Oke, baik Ibu Hati, Sobat Sehat. Jadi ada masalah, ada tantangan, pasti kita mencari jalan dan solusi. Benar. Tentu itu menghasilkan strategi-strategi yang kita buat sehingga bisa keluar dari permasalahan ini. Yang pertama tentu kita memperkuat SDM. SDM ini kita membentuk tim-tim yang kuat sehingga mampu menembus. Jadi yang pertama itu menembus semua dengan karakteristik, dengan begitu topografi wilayah yang begitu luas, ada yang sulit. Jadi kalau saya gambarkan karakteristik Kecamatan Aisisa merupakan wilayah UPTD Puskesmas Kota ini dibagi 3, berarti. Yang pertama ada wilayah perkotaan. Jadi wilayah perkotaan ini ada beberapa kelurahan dengan padat penduduk. Dan kita tahu bahwa ibu kota berarti banyak kesibukan. Jadi orang melihat bahwa program kesehatan terutama CKG ini kadang melihat wah itu biasa aja nih. Itu biasa saja. Terus yang berikut ada asumsi lagi, wah itu buang-buang waktu, ataupun bahwa ini saya ini sehat kok, betul. Sama sehat, saya belum sakit, belum butuh begitu ya, belum butuh. Jadi kadang dari situ merupakan tantangan yang pertama untuk wilayah, terlebih di wilayah perkotaan. Terus kita juga ada namanya wilayah pedesaan, di sana penuh dengan kesibukan. Ada yang petani, ada yang peternak dan lain-lain. Jadi waktu untuk cek kesehatan gratis ini kadang
Tidak ada waktunya begitu ada ya. waktunya. Oke. Terus ada namanya karakteristik yang daerah terpencil. Terpencil. Ada 2 daerah terpencil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kota ini. Yang pertama itu di Desa Tidak Muda dan Desa Tidak Kisah. Tidak Kisah, Jadi oke. itu wilayah yang sangat ekstrim. Oke. Itu merupakan tantangan terberat. Jadi ketika saat musim-musim hujan, tentu menjadi tantangan yang begitu berat. Jadi untuk baik masyarakat menjangkau ke Vaskes maupun kita petugas yang mau pergi untuk melakukan pelayanan di sana. Oke. Jadi itu salah satu tantangan, tantangan terkait dengan bagaimana letak geografis dengan topografi yang begitu sulit. Ya, benar. Tentu solusinya ada. Solusi, ya. Solusi kita akan yang pertama itu kita dengan jemput bola. Jemput bola, betul. Kegiatan jemput bola kita menggunakan tim yang ada, kita pergi ke lokasi yang terkecil. Kita melakukan pelayanan seperti tadi sudah disampaikan jadwal yang ada itu kita lebih ke ruang lingkup yang lebih kecil, ke lokasi RT ataupun ke posyandu. Oke. Jadi itu lebih terjangkau untuk semua usia tadi. Oke. Itu mungkin terkait dengan strategi pertama, itu Oke. jemput bola. Oke. Terus strategi kedua, tentu kita meningkatkan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi ini bisa kita memperdayakan para kader, para tokoh agama, terus semua yang peduli terhadap kesehatan ini untuk menyampaikan, mensosialisasikan terkait dengan CKG ini, Oke. sehingga semua dapat Terpapar tentang dengan CKG itu, informasi CKG ini. Terus yang berikut dengan media ini, Benar. media podcast ini, Infus ini merupakan media untuk menyampaikan sebagai corong informasi dari UPTD Puskesmas Kota kepada Benar. masyarakat. Begitu Ibu. Betul sekali Bapak Kapus. Iya. Ya, jadi begitu ya Sobat Sehat, berbagai tantangan sekalipun akan dihadapi oleh Puskesmas Kota, begitu Bapak Kapus ya, Iya. dengan tim yang ada, dengan SDM yang ada, kita mampu nih untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi, yaitu pencapaian untuk ke CKG ini sendiri Bapak Kapus ya. Iya, Apalagi tadi tantangannya tadi kalau di daerah terpencil, oke lah kita masih Iya. bisa nih, masih bisa didukung. Nah, saya tertarik tadi yang di kota tadi Bapak Kapus ya. Oke. Di kota itu aktivitasnya tinggi, menganggap diri sehat. Iya. Menganggap diri sehat sehingga saya belum butuh untuk ke Puskesmas Kota. Begitu Bapak Kapus ya? Ini menarik Ibu Ati, menarik sekali terkait dengan ibu kota ini. Jadi kita lihat fenomena yang ada nih, fenomena yang ada bahwa masyarakat tidak peduli terhadap kesehatan dirinya. Namun fenomena yang ada kita melihat bahwa ada kematian di usia-usia muda. Oke. Kemarin ada satu pengalaman, ada usia yang masih produktif, usia masih produktif, melakukan aktivitas, ada yang dalam posisi olahraga malah, akhirnya henti jantung dan sungguh disayangkan, tidak bisa diselamatkan. Oke. Ternyata itu salah satunya adalah kita masa bodoh dengan kesehatan diri, akhirnya penyakit-penyakit tidak menular menggerogoti. Dan dia itu yang namanya pembunuh berdarah dingin. Jadi ketika itu yang namanya pembunuh berdarah dingin, itu mungkin Ibu Ati yang bisa kita sampaikan. Demikian. Silent killer begitu ya? Iya, silent killer gitu ya. begitu. Oke Bapak Kapus. Nah, saya ke Dokter Igor nih Dok. Bisa dijelaskan Dok dari sisi medisnya nih Dok, seberapa bahayanya ketika seseorang itu tidak melakukan pemeriksaan kesehatan Dok? Minimal setahun sekali lah. Ya, minimal setahun sekali kan. Ya. Sebenarnya ini sudah sempat sedikit menambahkan, tadi sudah sempat Oke. dijelaskan, sudah dikasih contoh juga oleh Oke, Bapak Bapak Kapus Kapus. tadi, bahwa memang penyakit tidak menular itu memang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kita Betul. sebut hipertensi, kita sebut diabetes, Oke. dislipidemia, itu tuh penyakit-penyakit yang sebenarnya kita merasa kita sehat mungkin ya, atau mungkin sobat-sobat sehat di rumah Iya. merasa diri sehat, tapi ternyata waktu kita cek tensinya tinggi, atau mungkin gula darahnya juga tinggi. Iya, betul. Nah, itu yang hal-hal yang sering kita tidak sadari. Kita bisa beraktivitas dengan baik, merasa tidak terjadi apa-apa, tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi dalam diri Ya, kita. benar. Jadi memang itu sebenarnya manfaatnya untuk kita melakukan CKG. Kita screening, Iya. betul. kita cari tahu sebenarnya saya ini sehat atau tidak gitu. Iya benar.
walaupun saya merasa diri saya sehat. Karena memang yang paling bahaya dari penyakit-penyakit ini justru adalah komplikasinya tadi, seperti salah satunya henti jantung. Henti jantung, Iya. oke. Karena memang ketika kita bicara hipertensi, diabetes mellitus itu kan semuanya bagian dari yang kita sebut sindrom metabolik. Ketika ada pasien yang hipertensi, lalu kemudian mungkin ada kolesterol tinggi, Betul. kemudian kolesterol itu yang di pembuluh darah menyebabkan ada plak, itu sumbatan. Sumbatan bisa menyebabkan kalau misalnya di otak, pembuluh darah pecah, bisa ada stroke, atau kalau misalnya di jantung bisa ada serangan jantung. Nah itu semua yang kita sebut sebagai komplikasi, dan kadang kita terlambat sadar akan hal itu. Betul. Ketika misalnya kita dengar cerita misalnya ada orang tua kita yang jatuh di kamar mandi atau Betul, tiba-tiba ya. badan lemas sebelah. Nah itu semua sebenarnya komplikasi, kita sebut penyakit tapi itu sebenarnya komplikasi dari sakit yang sudah lama diderita tapi tidak terdeteksi. Tidak deteksi karena tidak melakukan pemeriksaan Nah, tadi tidak begitu, Dok. melakukan. Iya, begitu. Oke, Dok. Oke, berarti begitu ya Sobat Sehat, sangat penting kita melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Kota tentunya, siap melayani Sobat Sehat sekalian. Jangan tunggu ada gejala, karena tadi ya penyakit tidak menular itu tidak menimbulkan gejala, dia itu silent killer, pembunuh secara diam-diam, tidak ada gejala, tahu-taunya tadi seperti Bapak Kapus kasih contoh tadi ya, kasusnya tiba-tiba henti jantung. Itu sebenarnya ada faktor risiko, hanya tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan. Benar. Oke, yang terakhir nih, Kak Eti. Oh sorry ya, sebenarnya bukan yang terakhir ini, kedua dari terakhir. Kak Eti, di Puskesmas nih, di Puskesmas Kota, pemeriksaan cek kesehatan gratis, apakah hanya sebatas kita cek saja? Setelah misalnya tadi kita tahu nih, oh ternyata saya selama ini gulanya tinggi atau tensi tinggi. Apa setelah itu yang akan dilakukan? Hanya sebatas cek saja atau bagaimana? Oke, Sobat Sehat, dalam melakukan pemeriksaan gratis di Puskesmas, Sobat Sehat bisa menerima layanan ini baik untuk peserta JKN atau BPJS ataupun yang tidak memiliki kepesertaan BPJS bisa menerima layanan ini. Di dalam Puskesmas sendiri, Sobat Sehat bisa mendapatkan pelayanan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, diukur tekanan darah, kemudian dilakukan screening oleh dokter, kemudian dilakukan screening pada kesehatan gigi, mulut, juga ada pemeriksaan kesehatan telinga. Bagi perempuan juga dilakukan deteksi dini atau pemeriksaan IVA dan Sadanis. Jadi itu untuk deteksi dini kanker serviks dan kanker leher rahim ya Sobat Sehat. Kemudian saat bertemu dengan dokter akan melakukan screening. Jika perlu dilakukan pemeriksaan darah yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Igor, akan dilakukan pemeriksaan darah lanjutan. Jika dari screening dokter dan di screening pengisian screening mandirinya itu tidak ada indikasi untuk pemeriksaan darah atau kondisi kesehatan Sobat Sehat semua dalam kondisi baik, tidak perlu dilakukan pemeriksaan darah. Jadi setelah mendapatkan semua pelayanan itu, tentunya nanti akan ditemukan seseorang ada penyakit atau tidak ya, risiko ada. Ya, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Setelah diperiksa, Bapak Ibu yang melakukan pemeriksaan di dalam Puskesmas tentunya akan diarahkan lagi untuk mendapatkan obat atau resep dari dokter. Untuk yang pelayanan di luar gedung, Sobat Sehat tidak usah khawatir karena dokter juga akan mengarahkan untuk ke Puskesmas dengan memberikan rujukan ke Puskesmas. Jadi tidak serta-merta hanya di screening saja, hanya ditemukan masalah saja tapi tidak ada solusinya. Tetap kami akan memberikan solusi kepada Sobat Sehat semua dengan merujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan supaya kondisi kesehatannya lebih prima, lebih baik ya Sobat Sehat. Oke, terima kasih Kak Eti. Berarti jangan khawatir Sobat Sehat, ketika melakukan screening ditemukan masalah di situ, Sobat Sehat akan dirujuk atau langsung melakukan tindakan lebih lanjut ya seperti itu ya. Nanti ada mungkin dapat sampai pada pengobatan seperti itu ya. Oke, jadi Sobat Sehat silahkan lakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Kota. Yang terakhir dari ketiga narasumber ini, adakah pesan yang ingin disampaikan oleh Sobat Sehat kita sekalian? Mulai dari Bapak Kapus. Baik Ibu Ati, Sobat Sehat, CKG ini program yang sangat penting. Program yang pemerintah kepedulian terhadap masyarakatnya untuk melakukan deteksi dini. Dan mari Bapak Ibu Sobat Sehat sekalian, mari melakukan pemeriksaan atau cek gratis, cek kesehatan gratis di Puskesmas ataupun di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan.
dan pastikan bahwa ketika Sobat Sehat datang ke puskesmas, terutama di UPTD Puskesmas Kota ini, kami melayani dengan sepenuh hati. Mari ajak keluarga, ajak tetangga, ataupun sahabat terdekat. Karena sehat itu mahal, sehat itu aset masa depan. Dan terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak Kapus. Silakan Dok, dilanjutkan Dok. Mungkin pesan saya melanjutkan dari Bapak Kapus untuk sobat-sobat sehat di rumah yang bila melakukan CKG, bila melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan mungkin ternyata mengalami hipertensi atau mungkin diabetes atau mungkin dislipidemia, penyakit-penyakit tidak menular lain. Mohon kalau misalnya kita melakukan follow up, sudah dapat obat, jangan hanya 1-2 kali datang ke puskesmas, karena pengobatan penyakit-penyakit ini nih long term, dia jangka panjang. Jadi tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tidak berhenti sampai di CKG-nya saja, tapi akan terus kita follow up. Dan memang puskesmas kan akan selalu terbuka pintunya untuk seluruh sobat sehat ya. Jadi ketika kita mungkin sudah dapat obat, dikasih obat, ketika obatnya habis, alangkah baiknya untuk tetap kontrol ke puskesmas untuk kita cek kembali secara berkala. Mungkin itu pesan dari saya. Oke, terima kasih. Dan Sobat Sehat, kalau mau ketemu Dokter Igor alias Bangkis ya, Bangkis, silakan datang ke Puskesmas Kota untuk lakukan cek kesehatan gratis. Yang terakhir dari Ibu Eti, silakan. Sobat Sehat, banyak penyakit datang tanpa gejala. Ayo, 1 jam bersama kami akan menjamin kesehatan Anda. Terima kasih untuk ketiga narasumber Bapak Kapus, Dokter Igor alias Bangkis dan juga Kak Eti. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan sudah berkenan hadir bersama kami. Nanti next time bisa bergabung lagi ya. Siap. Kita bahas lagi yang lebih menarik, siap. oke? Oke, sekian saja Sobat Sehat. Podcast kita kali ini tentang cek kesehatan gratis. Keberhasilan cek kesehatan gratis Puskesmas Kota akan tercapai jika terjadi sinergi antara pemerintah, Puskesmas Kota, dan masyarakat ASESA. Dan program CKG ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang produktif dan sehat, sehingga dapat mendukung visi besar yaitu Indonesia Emas 2045. Jangan biarkan ilmu ini berhenti ke telinga Anda, silakan share video ini ke kerabat kalian. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kami UPTD Puskesmas Kota Mbai di YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Dan jangan lupa untuk tinggalkan kolom komentar, ramaikan kolom komentar, beri ide bagi kami kira-kira hal menarik tentang kesehatan apa lainnya yang akan kami bahas di next episode. See you, bye-bye!